kita semua. Ini ketemu dengan Bapak di mata kuliah Sejarah Indonesia masa awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin. Mungkin ini sebenarnya pertemuan kedua. Waktu minggu lalu Pak Andi sudah mengisi pertemuan ini. Nah, ini kelihatannya semester berapa ini ya? Semester 5 lagi ya? Oh ya, jadi Bapak sering ketemu semester 5 nih. Wajahnya itu lagi nih mata kuliahnya ya. Ya, karena mungkin harusnya ini kan semester 6 ya Pak Andi. Ada pergeseran ya, digeser ke semester 5. Jadi yang kontraknya mahasiswanya ini sering ketemu nih di semester ini. Kalau nggak salah sudah 3 kali atau 4 kali di mata kuliah ini ya. Semoga tidak bosan saja ya. Walaupun ketemu lagi dalam mata kuliah yang berbeda-beda begitu ya. Nah, mata kuliah ini mungkin sudah dijelaskan juga oleh Pak Andi mengenai silabus dan RPS-nya. Jadi mata kuliah ini biasanya semester 6 ya, sekarang ditarik ke semester 5 ya dengan kurikulum baru ini. Ini Bapak dengan Pak Andi dan Pak Ayi. Sebenarnya mungkin ini asalnya 2 kelas ya. Selain hari Kamis ada hari Senin ya kalau tidak salah. Tetapi karena sedikit sebagian besar sudah mengikuti semester pendek waktu semester kemarin ya. Nah, kebetulan Bapak juga tidak bisa masuk kalau waktu itu kalau tidak salah Pak Andi dan Pak Ayi. Jadi untuk semester ini semester reguler ini digabungkan jadi 2 kelas. Tadi kata Pak Andi mungkin sekitar 30 orangan ya. Nah, jadi ini nanti Bapak sama Pak Andi dan Pak Ayi. Nah, nanti akan gantian, terutama mungkin nanti Pak Andi dan Pak Ayi yang akan mengisi dan mengelola kelas ini. Nah, ini Bapak share screen ya. Nah, juga coba mungkin Pak Andi boleh share screen. Pak Esa, Prof. Din dijadikan co-host. Pak Esa, halo. Ini kan yang Pak Andi ya, Pak Andi? Zoom-nya. Iya, punya saya tapi adminnya ada Pak Esa. Oh, tetap Pak Esa. Sudah saya jadi Mas, Bapak. Sudah katanya Prof. Din. Tetap Pak Esa itu. Mangga di-share. Oh iya. Makasih. Sekarang menuju direkam ya, Prof. Oh iya. Nah, sejarah Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin, Bapak menjelaskan ini mungkin secara umum dari beberapa sudut pandang. Nanti Pak Andi juga mungkin menjelaskan lebih detail lagi mengenai hal ini. Nah, seperti kita ketahui ya, nanti bentar ya, Bapak gedekan dulu. Nah, ini gambarnya diambil dari 30 tahun Indonesia Merdeka ya. Nah, ini proklamasi kemerdekaan ya, 17 Agustus tahun 1945. 18 Agustus 1945 ini sedang PPKI ya yang menetapkan Undang-Undang Dasar, pemilihan presiden, wakil presiden, dan juga kira-kira pembentukan Komite Nasional. Dengan 19 Agustus 45 dibentuklah kementerian ya. Ini dengan sistem pemerintahan presidensial ya, atau disebut presidensial. Tapi saya lebih senang presidensial lah daripada presidensial. Ya, nanti dikata presidensial. Presidensial. Jadi ini dibentuknya presidensial dengan presidennya
Insinyur Soekarno dan Wakil Presidennya Muhammad Hatta. Penetapan Undang-Undang Dasar Pemilihan Presiden dan Wapres ini di PPKI ya berjalan dengan lancar, ya, jadi pemilihan Presiden dan Wapres yang tercepat dan terhemat. Mungkinnya kalau Anda bayangkan dengan sekarang, waduh, prosesnya panjang dan memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, waktu itu tinggal ditanya aja, setuju presidennya Bung Karno, setuju, wah beres ya, jadi mudah. Jangan-jangan lebih mudah dari pemilihan kepala desa ya. Waktu itu pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, jadi dibentuk ini presidennya Soekarno, wakil presiden, pemerintahan presidensial bentuk negaranya negara kesatuan atau unitaris. Ya, waktu itu. Dilanjutkan dibentuk kementerian ya dan pembagian 8 provinsi. Dan 22 Agustus 45 keputusan membentuk Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia dan BKR. Nah, walaupun nanti Partai Tunggal ini mendapat reaksi ketidaksetujuan membentukkan partai tunggal. Nah, 2 September 45 pembentukan Kabinet RI pertama dipimpin oleh Soekarno dengan 12 menteri, 4 menteri negara, 4 pejabat setingkat menteri, dan 8 gubernur. Nah, tetapi 16 Oktober 1945 keluarlah maklumat Wakil Presiden nomor X. Ya, ada yang disebut nomor X, ada yang menyebut nomor 10. Ini ya. Karena memang waktu itu ya keadaan administrasinya belum baik. Ya, jadi katanya diberi nama saja X atau mungkin nomor 10. Nah, pemberian kekuasaan legislatif, maklumat Wapres ya. Maklumatnya Wakil Presiden. Pemberian kekuasaan legislatif kepada KNIP dan pembentukan Badan Pekerja KNIP. Nah, di sini Anda juga pernah lihat filmnya Soekarno? Pernah lihat yang terakhir? Ya. Nah, di situ terjadi perdebatan sengit, perbedaan pendapat antara Soekarno dan Sultan Syahrir, di mana Sultan Syahrir selalu menyampaikan ke Bung Hatta begitu mengenai ketidaksetujuannya dengan pembentukan pemerintahan yang terlalu memberikan pada waktu itu ya kekuasaan yang besar kepada presiden. Ya. Oleh karena itu dikeluarkanlah maklumat Wakil Presiden ya nomor X pemberian kekuasaan legislatif. Nah, sementara ini kepada KNIP ya Komite Nasional Indonesia Pusat dengan pembentukan Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sultan Syahrir. 3 November 45 ini maklumat pemerintah. Jadi maklumat ini juga ditandatanganinya oleh Wakil Presiden ya pembentukan partai-partai politik. Jadi ini ada reaksi ketika awal tadi ya di sini. Nah, pembentukan Partai Nasional Indonesia ya Partai Tunggal tidak disetujui, lalu akhirnya keluarlah maklumat pemerintah mengenai pembentukan partai-partai politik. Nah, jadi kita menganut multi partai. Yang pada waktu itu sebenarnya pemilu direncanakan bulan Januari 1946. Tidak lama ya, 14 November 1945 ini pembentukan Kabinet RI kedua dengan Perdana Menteri Sultan Syahrir. Nah, ini memang ada
semacam perdebatan ya antara waktu itu antara Soekarno termasuk Muhammad Hatta. Dengan dibentuknya Kabinet RI yang kedua dengan Perdana Menteri Sultan Syahrir, maka sebenarnya berubahlah sistem pemerintahan. Ya, yang asalnya presidensil menjadi parlementer. Nah, di sini Kabinet RI kedua dengan Perdana Menteri Sultan Syahrir. Di mana presidennya tetap Soekarno, sedangkan Perdana Menterinya Sultan Syahrir, parlementer. Nah, ada beberapa analisis ya, mengapa juga secara eksternal dan internal ini tiba-tiba muncul. Coba Anda lihat ya, dalam dari pembentukan pemilihan presiden dan wakil presiden, lalu di sini pembentukan kabinet RI pertama yang presidensil 2 September, tidak lama 14 November, September, Oktober, November, nah sudah berubah lagi. Jadi bentuknya sistem pemerintahannya berubah menjadi parlementer dengan Perdana Menteri Sultan Syahrir. Tetapi yang unik yaitu undang-undang dasarnya, nah, yang tadi ditetapkan pada tanggal 18 Agustus itu, Undang-Undang Dasar 1945 yang hilang suaranya Prof. Din. Mungkin internetnya. Halo Pak Esa. Oh, internet kita mati deh atau gimana deh? Yuk, ada? Ingin menjawab, Pak. Nah, silahkan. Siapa? Hairul? Ya. Oh, wah, Hairul, silahkan. Yang saya ingin sampaikan mungkin dari faktor eksternalnya, Pak. Ya. Yang faktor eksternalnya itu mungkin Belanda itu menghasut para sekutu untuk tidak mengakui kemerdekaan Indonesia karena kemerdekaan Indonesia ini bersifat mengandung unsur Jepangnya gitu. Dengan buktinya Suaranya nggak ada, Herul. Satu faktor eksternalnya. Dan kita ketahui Bung Karno dan Bung Hatta itu ketika zaman Jepang adalah orang yang bekerja sama, berkolaborator dengan pendudukan Jepang. Jadi dari pihak sekutu ketika datang, seolah-olah Soekarno Hatta ini orangnya dekat dengan Jepang. Beda dengan Syahrir. Sultan Syahrir itu di bawah tanah dalam artian ilegal ini, bukan di bawah tanah seperti tikus maksudnya di bawah tanah ya, tapi ada juga ya di perjuangan yang di bawah tanah dalam sejarah ada emang juang antara asing apa itu? Gimana itu? Ada yang tahu? Ada yang suka film, pernah lihat film Rambo? Itu mah film zaman kita ya, Pak Andi dulu, Rambo. Sekarang ya itu di Vietnam ya, Vietcong. Itu di bawah tanah. Amerika menyerang pasukan bahkan dengan bom napalm karena di bawah tanah. Tapi memang kalau dalam film Rambo selalu menang ya. Bahkan Rambo-nya sendiri Vietcongnya ratusan kalah gitu. Walaupun kenyataannya Amerika mengalami kekalahan ya, kerugian besar di Vietnam itu. Nah,
Jadi itu faktor eksternalnya supaya memang sekutu percaya, oh ini pemerintahan itu bukan bentukan Jepang. Tuh diantaranya Perdana Menterinya juga Sultan Syahrir, orang yang anti Jepang. Jadi bukan orang yang dulu dekat dengan Jepang semua. Ya, itu. Dan faktor internalnya dari awal, ya, terjadi perbedaan pemikiran di mana para Belanda dengan terutama Bung Karno. Nah, para lulusan Belanda tentu dia melihat di negeri Belanda dan beberapa negara Eropa sistem pemerintahannya kebanyakan parlementer, di mana ada pembagian kekuasaan. Ya, selain dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga di pemerintahan ada kepala negara. Ya, kalau di Belanda tentu ratu, ada perdana menteri. Nah, jadi ini melihat juga untuk perbedaan pandangan antara Sultan Syahrir terutama dengan Bung Karno. Jadi dalam pembentukan itu faktor internalnya, jadi mendorong supaya kekuasaan itu tidak terpusat pada satu orang atau pada satu lembaga aja, dalam hal ini yaitu kepresidenan. Nah, makanya presiden tetap ada, tapi hanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahannya adalah parlementer. Nah, berikutnya ini yang menarik, langsung dilewat saja ini, yang lainnya nanti mungkin Pak Andi bisa menjelaskan. Tapi tidak lama kabinet RI kabinet RI kedua ini Juli 47 dibentuk juga kabinet RI yang ketiga dengan Perdana Menteri Amir Saripudin. Ya, tapi undang-undang dasarnya tetap UUD 45 yang bersifat sistem pemerintahannya yang menganut presidensial. Ini ya 8 Desember ini ada perundingan. Ini ya penandatangan perjanjian Renville, lalu 29 Januari 14 kabinet Hatta ini dibentuk juga kabinet Hatta. Nah, 29 Mei 48 ini ada BFO dan berikutnya perundingan segitiga RI, BFO, dan United Nations Commission for Indonesia. Akhirnya terbentuklah penandatanganan konstitusi RIS. Ya, 14 Desember 49. 15 Desember 49 pemilihan presiden, ya presidennya terpilih ya tetap Insinyur Soekarno. Nah, ini dengan penandatanganan konstitusi RIS, disinilah baru berubah. Ya, yang pertama dalam konstitusi RIS itu berubah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan memang menjadi sistem pemerintahan parlementer. Dan kedua berubahnya bentuk negara. Yang tadi asalnya negara kesatuan atau unitaris berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau federal. Ya, jadi bentuk negaranya pun federal. Tetapi dengan konstitusi RIS ini, sistem pemerintahan yang parlementer diakomodir. Jadi maksudnya konstitusinya bahwa menganut sistem pemerintahan parlementer dengan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Ya. Nah, ini dengan susunannya, ya, susunan kabinetnya, ya kalau Anda perhatikan, ya kalau asalnya kebanyakan antara BF, ya, Zenkom Federal Overleg, ya, dengan RI. Nah, ini kebanyakan dari RI. Ya, walaupun sebenarnya seperti Muhammad Hatta, ya,
itu sebenarnya dari Sumatera, tapi tetap dia mengatasnamakan RI ya. Kalau Anda lihat banyak SDM-nya memang dari RI ya. Jadi negara RIS itu RI merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Ada beberapa negara bagian di Indonesia pada waktu itu RI itu hanya merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Jadi bagian kecil dari Republik Indonesia Serikat. Di Republik Indonesia Serikat juga tidak lama, ya, terjadi juga pergolakan gerakan rakyat. Ada juga masyarakat yang berdemo yang menginginkan kembali ke NKRI karena RIS dianggap juga bentukan dari Belanda. Nah, akhirnya proses ini berjalan, ya. Selain nanti juga ada beberapa peristiwa, ya, seperti peristiwa Andi Ajis, peristiwa RMS, yang salah satunya memang berlatar belakang, nah ininya kembali ke NKRI. Peristiwa-peristiwa ini mempunyai salah satu latar belakang, ya, sebenarnya menginginkan tetap bentuk Republik Indonesia Serikat. Selain ada faktor-faktor lain. 14 Agustus 1950 pengesahan UUDS, ya, Undang-Undang Dasar Sementara, yang dikenal dengan UUDS 1950. Nah, masuklah kita ke yang disebut dengan masa demokrasi liberal. Di sini terjadi lagi perubahan dalam UUDS 1950 itu, bentuk negara kembali ke unitaris atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sistem pemerintahannya tetap ya sama dengan konstitusi RIS, yaitu sistem pemerintahan parlementer. Nah, di sini tidak ada semacam inkonstitusional ya antara kenyataan dan konstitusi yang berbeda. Karena memang ya sistem pemerintahan yang diterapkan parlementer sesuai dengan konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Undang-Undang Dasar S. Nah, muncul S-nya, begitu ya, sementawis. Seorang itu mah ya, Tasik mah sementara. Nah, coba ini sedikit juga mohon responnya. Ada kenapa itu kok muncul S? Kalau yang tadi tidak ada S-nya ya. UUD 45 dikenalnya, lalu konstitusi RIS. Nah, sekarang S kok muncul S? Ya. Coba ada? Apa maksud dari S di sini? Ada ini? Siapa ini? Nah, coba ini masih banyak tuh. Boleh, Pak? Nah, boleh. Hanif, silakan. Kalau yang menurut saya kan UUD sekitarnya undang-undang sementara gitu, Pak. Yang saya pernah tahu kan pada tahun sekitar 1949 sampai berapa ya, Pak? Kan ada agresi Belanda gitu, Pak, yang apa ya? Anggapannya banyak menguasai kota-kota di Indonesia gitu. Nah, kan kebetulan juga Soekarno dan Hatta itu kan ditangkap, Pak. Jadi kayak apa ya? Membentuk negara darurat itu seperti RIS gitu, Pak. Jadi mungkin karena apa ya, undang-undang sementara itu mungkin kalau menurut saya tuh kayak karena kepala negara itu sedang ditahan gitu, Pak. Jika misalnya kepala negara akan kembali, jadi undang-undang itu akan kembali lagi gitu, Pak, seperti UUD gitu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak, kalau dari saya, Pak. Oh, itu sudah lewat ditahannya. Kalau ditahan sudah lewat itu, ya. Karena kita sudah memasuki konstitusi RIS, ya, lalu memasuki UUDS, ya, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Nah, yang Bapak tadi sebenarnya, ya, saudara-saudara,
yang disebut dengan UUD 45, konstitusi RIS, dan UUDS, nah makanya S-nya yang muncul sementara, itu semuanya sementara. Kalau Anda lihat dalam risalah BPUPKI dan PPKI, Soekarno juga berpidato pada tanggal 18 Agustus 45 mengatakan bahwa undang-undang yang kita tetapkan ini adalah undang-undang sementara. Nanti ketika keadaan sudah memungkinkan akan dirumuskan undang para perwakilan. Ya, jadi yang namanya UUD 45, ya, itu UUD sebentar juga sebenarnya. Apalagi konstitusi sebagai diplomatik saja Republik Indonesia Serikat, supaya di KMB juga cepat diakui kemerdekaan Indonesia oleh Belanda. Dan ketika tahun 50 muncul juga sementara. Kapan katanya kita mau membuat undang-undang yang permanen? Ya nanti oleh para perwakilan rakyat. Ya rencananya itulah diadakan tahun 55 kita sedang mengadakan pemilu. Jadi pemilu yang tadinya direncanakan Januari tahun 46 baru bisa dilaksanakan pada tahun 55. Karena berbagai hambatannya ya, kedatangan sekutu, ada perang revolusi, ya, politik yang tidak stabil, ya, dan macam-macam, sehingga nanti pemilu itu yang pertama itu baru bisa dilaksanakan tahun 55. Dan pada tahun 55 itulah nanti diadakan 2 kali pemungutan suara. Yaitu untuk memilih anggota DPR, tetapi juga untuk memilih Dewan Konstituante yang tugasnya menyusun konstitusi. Karena apa? Karena undang-undangnya sementara. Para wakil rakyat itulah yang dianggap mewakili rakyat karena melalui pemilu. Jadi pertanyaannya kan kalau BPUPKI, PPKI itu para tokoh, sehingga orang mempertanyakan apa betul ini mewakili rakyat. Karena belum ada pemilu, ya, baru tahun 55 ada pemilu yang dimana orang-orangnya itu adalah mewakili rakyat yang dipilih melalui pemilu. Jadi pada waktu itu, nah diharapkan sebenarnya bisa tersusun undang-undang yang permanen. Nah, walaupun nanti lihat kenyataannya. Nah, ya, ternyata berlarut-larut juga. Tidak berhasil menyusun undang-undang dasar yang permanen. Akhirnya nanti sampai keluar dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, jadi kita dengan UUDS tahun 50 itu memasuki yang disebut dengan masa demokrasi liberal. Disebutnya masa demokrasi liberal. Mengapa disebut masa demokrasi liberal? Karena nanti ada demokrasi terpimpin, ya. Ada masa demokrasi liberal, ada masa demokrasi terpimpin, tapi nanti oleh pemerintahan Orde Baru, masa demokrasi terpimpin itu disebut Orde Lama. Tapi ingat itu dalam sejarah, ya, yang menamakan Orde Lama itu bukannya masa demokrasi terpimpin, tapi Orde Baru. Orde Baru karena meraba baru, dia merasa New Order, ya, yang lama disebut Orde Lama. Dalam sejarah istilahnya sebenarnya tidak ada Orde Lama sebutannya waktu itu, yaitu masa demokrasi terpimpin. Jadi ada sebutan masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin. Ke sini disebut Orde Lama, nah, itu sebutan oleh Orde Baru. Ya.
Ketika zamannya Bung Karno tidak sebut, oh saya Orde Lama, oh tidak ya, itu masa demokrasinya terpimpin namanya, dikenalnya. Konsepnya ini dari segi konsep. Pertanyaan lagi, kenapa kira-kira tahun 50 itu dengan UUDS 50 disebut masa demokrasi liberal? Nah, coba ada lagi. Coba sekarang mah ibu-ibu, perempuannya, ya, ayo, perempuannya, ayo, silakan, ayo, Bapak, memang biasanya karena mungkin tradisi ya di Indonesia, perempuan itu jadi kekritisannya dibandingkan laki-laki. Nah, tapi saya pikir sama saja ya, perempuannya silahkan. Ada? Tidak ada. Kira-kira apa masa disebut masa demokrasi liberal? Stop dulu, supaya kelihatan. Ini nih ada perempuannya, siapa lagi? Ada Hasanah. Oh ya, sebenarnya Hasanah. Atau siapa? Hanifah. Ada Tini. Mana Tini? Oh, ini off cam ya. Kameranya tidak ini. Mana lagi? Silahkan. Bapak bilang, ini mah bukan sekadar suka bilang, ini mah bukan dilamar ya. Kalau dilamar diam saja tidak apa-apa. Kalau dilamar diam tanda setuju katanya. Tapi kalau kuliah tidak boleh diam, bingung. Nah, tuh nanti guru bingung, siswa diam, ditanya mau bertanya dia, wah ini apa? Jadi bingung ya. Apa silakan. Demokrasi liberal, kok dinamakan demokrasi liberal? Nanti ada konsep lagi demokrasi terpimpin, itu lain lagi namanya. Ini demokrasi liberal. Kenapa dinamakan demokrasi liberal? Pak, boleh izin? Izin, Bapak. Nah, siapa? Tini, ayo Tini. Siapa? Tini siapa atau siapa? Iya, Bapak. Nah, silakan. Tini. Ya, sebelumnya mohon maaf. Open soalnya sinyalnya lagi kurang bagus tadi sini. Oh, di mana Tini? Di Sukabumi, Pak. Oh, Sukabumi. Ya, silakan Tini. Ya, Bapak. Kalau menurut saya kan demokrasi liberal itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana menempatkan kebebasan secara individu. Nah, mungkin karena adanya kebebasan secara individu, berarti ada hak-hak individu yang diberikan dari pemerintah gitu. Jadi ada suatu kebebasan yang diberikan kepada setiap individu kayak gitu. Berbeda dengan demokrasi yang sebelumnya. Mungkin seperti itu Pak, dari saya mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Oke, bagus Saudari Tini ya. Jadi memang masa demokrasi liberal ya demokrasi ya, liberal yang diterapkan ya waktu itu terutama di Eropa Barat. Jadi mengadopsi demokrasi yang diterapkan di Eropa Barat. Terutama ini tentu di bawah para tokoh yang dulu bersekolah, berkuliah di Eropa Barat, terutama di Belanda. Ya. Jadi di Indonesia pun ingin diterapkan demokrasi seperti di sana. Ya, makanya demokrasinya liberal seperti di negara-negara Eropa Barat yang menganut sistem liberal. Pertanyaannya, apakah cocok diterapkan dengan di Indonesia? Itu pertanyaan yang harus dianalisis, ya. Tapi jangan dikatakan, oh tidak cocok Pak, gagal. Ya, belum tentu juga kita lihat apakah cocok atau tidak diterapkan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat, ya, ini secara
tradisi dan budaya, di mana Indonesia itu mewarisi tradisi dari Belanda dan Jepang, ya, yang pemerintahan otoriter dan militeristik. Jadi yang namanya kehidupan demokrasi belum terbiasa. Kedua, buta huruf, ya, buta huruf Latin dalam hal ini sangat tinggi, dan juga kemiskinan. Jadi ketika berbicara demokrasi, nah, itu tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan sangat berkorelasi positif dengan penerapan demokrasi. Jadi biasanya tingkat pendidikan semakin tinggi dan tingkat kesejahteraan semakin tinggi, kehidupan demokrasi semakin baik. Sedangkan di Indonesia pada waktu itu, ya, satu, masih banyak yang buta huruf karena memang waktu itu tidak sekolah, kan sekolah zaman Belanda ya hanya sebagian kecil saja untuk orang Belanda, untuk orang Eropa, orang Indonesia pun hanya terbatas, mungkin anak-anak bangsawan dan sebagainya. Sedangkan rakyat kecil hanya sebagian kecil saja, itu pun sekolah rendah saja. Dan juga miskin. Terus pemerintahan pada waktu itu ya tidak ada pemerintahan demokrasi ya, zaman Belanda apalagi zaman Jepang ini tidak terbiasa. Itu secara kultur. Jadi secara budaya pun berbeda. Sebenarnya ini ya kalau kita dianalisis. Lalu secara ekonomi, ekonomi pun sangat berat ketika kita merdeka itu, akan merdekanya revolusi ya. Itu yang dulunya dibangun oleh Belanda akibat revolusi juga banyak yang rusak ya, perkebunan dan instalasi industri rusak ya, minyak sebagian besar masih dikuasai oleh sales tanpa Caltech ya, pelayaran oleh KPM ya. Nah, ini didominasi oleh Belanda, Inggris dan Cina. Nah, ini masih dikuasai juga sebagian oleh asing pada waktu. Nah, jadi penerapan demokrasi liberal pada waktu itu yang dicoba dengan UUDS tahun 50 mengakibatkan, nah ini secara singkat aja ya, nah, karena Bapak kata Pak Andi kuliahnya 1 SKS aja, kalau ceramahnya jangan terlalu lama. Nah, sebab mungkin jenuh juga ya kalau mendengarin ceramah apalagi di rumah. Mendengarkan saja umpamanya. Jadi nanti Anda aktif bisa di WA Group dan yang lainnya. Secara singkat, dalam masa demokrasi liberal, ternyata, nah ini ya, kita mengalami 7 kabinet. Yang pertama, kabinet Natsir, kabinet Sukiman, ya, kabinet Wilopo, ya, Kabinet Ali Sastri Amijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, ya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan yang terakhir ini Kabinet Juanda. Berapa itu? Berapa kabinet? 7 ya, betul. 7 kan? 7 kabinet. Jadi Anda bayangkan dalam 9 tahun, nah itu sampai 59, walaupun nanti kabinet Juanda itu dikatakan itu bukan kabinetnya masa demokrasi liberal, itu masa kabinetnya transisi, ya, ekstra parlementer, ya, karena tidak mendapat persetujuan parlemen waktu itu, parlemen tidak berhasil membentuk kabinet, makanya ini transisi. Jadi kabinet Juanda 7 kabinet. Bisa Anda bayangkan dalam 9 tahun 7 kabinet. Ada kabinet yang berkuasa tidak setahun pun tidak. Baru dilantik, membuat program, sudah diganti lagi. Apa melaksanakan programnya pemerintah? Ya. Nah, karena apa? Nah, tadi. Ya. Ini pertanyaannya tadi.
demokrasi liberal itu sesuai tidak. Ternyata di Indonesia belum siap melaksanakan pada waktu itu yang disebut dengan demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Ya. Apa pertama? Dari segi budaya, kulturnya berbeda dengan di Eropa Barat. Yang kedua, dari segi kondisi ekonomi di Indonesia pada waktu itu. Dan yang ketiga, kan waktu itu belum ada juga pemilu ketika di parlemen atau DPR itu. Siapa wakil-wakil di DPR waktu itu? Wakil-wakil di DPR waktu itu sementara adalah ditunjuk berdasarkan partai politik, berdasarkan jumlah anggota partai politik. Jadi yang duduk di DPR pada waktu itu bukan hasil pemilu, ya kan pemilunya juga baru dilaksanakan nanti tahun 55. Jadi tahun 50 nih ada anggota DPR 232 orang itu, nah itu ditunjuk. Umpamanya dengan Masyumi 49 kursi, kira-kira 21%, PNI 36 kursi, 16%, PSI 17 kursi, 7,3%, PKI 13 kursi, 2,2%, Murba ya dan partai-partai lainnya. Itu bukan berdasarkan pemilu, ya hanya diperkirakan partai ini anggotanya berapa, maka diberilah kursinya sekian. Seperti Masyumi dianggap pada waktu itu paling besar, ya, diberilah 49 kursi atau sekitar 20%, 21%. Coba Anda lihat, dari sini saja, kan, tidak ada partai mayoritas. Sedangkan untuk membentuk pemerintahan, dalam parlemen itu 50% plus 1. Jadi 51%. Di sini tidak ada mayoritas. Makanya kalau Anda lihat kabinet-kabinet ini pasti harus koalisi. Makanya pertama Masyumi dengan PSI, kedua kabinet Supiman Masyumi dengan PNI dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan ketidakstabilan pemerintah juga. Jadi tidak ada partai yang mayoritas, harus berkoalisi. Ketika koalisi, sangat rentan, di mana ada partai yang mengundurkan diri dari koalisi tersebut, maka bubarlah kabinet karena tidak disokong oleh mayoritas. Dan Anda perhatikan ya sampai sekarang hasil pemilu di Indonesia tidak ada partai mayoritas. Kalau dilaksanakannya secara demokratis, kecuali zaman Orde Baru. Mungkin Anda juga sudah mengikuti sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Nah ini reformasi sudah ada yang partai mencapai 50%, wah boro-boro 50%. Yang 40% aja nggak ada. Ya. Kalau tidak salah, yang tertinggi itu seingat Bapak itu PDIP setelah reformasi ada pemilu itu tahun berapa ya? Pemilu tahun berapa? 1999 kalau nggak salah. Atau berapa itu? Itu paling tinggi itu di 32% gitu kalau tidak salah ya. Coba dicek kembali. Sekarang turun. Jadi tidak ada partai. Hanya Pak, tapi kenapa sekarang pemerintahan stabil? Ingat, beda ya. Sekarang sistemnya presiden, bukan parlementer. Ya. Yang kedua, apalagi sekarang presidennya dipilih langsung, bukan oleh MPR, ya karena sudah amandemen kan UUD 45, jadi presidennya dipilih langsung.
Walaupun begitu, tetap presiden yang berkuasa penting untuk berkoalisi. Anda lihat pada zaman SBY dan Pak Jokowi sekarang, tetap harus merangkul partai-partai. Ya, walaupun sebenarnya DPR tidak bisa menjatuhkan presiden secara langsung, walaupun mau, prosesnya sangat panjang. Kalau dulu, itu sistem parlementer. Jadi sistem parlementer, pemerintahan itu koalisi partai politik di parlemen, lalu membentuk pemerintahan, kabinet. Jadi jadi sangat rentan. Jadi memang Indonesia itu memang sangat majemuk ya, dari berbagai ideologi ya, suku, bangsa, ras, ya, bahasa, agama, sehingga partai pun sampai hari ini ya tidak ada yang mayoritas. Ya, kecuali demokrasi zaman Orde Baru ya. Kalau Orde Baru ya ada partai mayoritas, yaitu Golkar. Kalau Orde Baru mah jangankan partai ya, presiden aja sudah bisa diprediksi ya. 5 tahun yang akan datang siapa presidennya? Orang-orang sudah tahu, pasti Pak Harto, begitu ya, sudah tahu. 5 tahun lagi pemilu nanti siapa presiden? Pak Harto. Sebab ada joke ya, ada joke katanya Pak Harto itu mengeluarkan syarat. Siapa yang mau jadi presiden harus punya pengalaman jadi presiden. Ya tidak ada ya orang yang punya pengalaman jadi presidennya. Waktu itu Bung Karno sudah meninggal juga. Jadi hanya beliau ya jadi presiden. Banyak hebat beliau itu ya, presiden 32 tahun. Dengan Bung Karno kan lebih lama Pak Harto ya. Bung Karno dari 45 itu pun hanya kepala negara ya, tadi dijelaskan kan presidennya, sampai 65 lah. Nah, tuh Pak Harto 32 tahun ya, hebat. Tapi Pak Harto belajar dari sejarah. Ya. Nah, Pak Harto belajar dari sejarah. Tidak perlu menjadi presiden seumur hidup. Ya. Yang dikredit aja, dicicil tiap 55 tahun. Nah, jadi 32 tahun. Panjang juga ya. Nah, jadi ini pada masa demokrasi liberal ini tidak stabil. Ini akan memikirkan ayo aja berebut kursi ganti-ganti ya dalam 9 tahun 9 kabinet yang berkuasa. Nah, sehingga nanti muncullah apa yang disebut dengan konsep demokrasi terpimpin. Di sini Bung Karno ya, mulai mengemukakan konsep yang disebut kata beliau demokrasi terpimpin. Kira-kira apa ya demokrasi terpimpin itu? Kata beliau sih demokrasi berdasarkan budaya Indonesia. Jadi demokrasi made in Indonesia. Kalau tadi kan demokrasi liberal yang dibawa dari Eropa, yang mengambil dari Eropa sana. Budayanya belum tentu sama. Kalau di Indonesia boleh demokrasi, tapi demokrasinya terpimpin. Katanya apa demokrasi terpimpin itu? Nah, demokrasi yang bersumber dari Pancasila, terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh ikatan dalam pemusyawaratan perwakilan. Itu demo terpimpin. Tapi mungkin, nah ini yang menarik nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Andi dan Pak Ayi, demokrasi terpimpin, lama-lama demokrasinya hilang, tinggal terpimpinnya. Jadilah nanti diangkat beliau sebagai presiden seumur hidup. Yang cukup menarik. Padahal ingat, UUD 45 tidak ada presiden seumur hidup.
melalui dekret Presiden 5 Juli, kan beliau mengembalikan UUD 45. Karena konstituante tidak berhasil terus merumuskan Undang-Undang Dasar, akhirnya keluar dekret kembali ke UUD 45. Di UUD 45 tidak ada presiden seumur hidup. Tetapi beliau bersedia diangkat presiden seumur hidup. Kata orang, Pak, itu bukan salahnya Soekarno sendiri. Ya memang betul, MPRS ya yang mengangkat pada waktu itu. Tapi Soekarno-nya juga setuju. Beliau tidak menolak menjadi presiden seumur hidup. Ya, itulah yang dijadikan pelajaran oleh Bung Harto. Ya, beliau tidak presiden seumur hidup, tapi dicicil, hebat juga. 5 tahun sampai 32 tahun begitu. Ini waktunya sudah 51 menit. Nah, ini mungkin dari Bapak, karena sudah 1 SKS ya, sementara dicukupkan sekian ya, nanti ya Pak Andi ya nanti dilanjutkan di WA grup. Ya Bapak, ini hanya secara umum saja. Nanti mungkin secara detailnya per periode ya, masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal sampai demokrasi terpimpin ya, itu mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda. Ya, yang menarik sebenarnya ditinjau dari berbagai sudut. Tidak hanya politik dan pemerintahan, tetapi dari segi sosial, budaya, ya, ekonomi, nah itu cukup menarik kajiannya, apalagi memang ini mungkin termasuk sejarah Indonesia kontemporer ya, nah, yang masih baru, yang mungkin sebagian tokohnya juga masih ada, tokoh pelaku sejarahnya. Ya. Nah, jadi itu yang Bapak sampaikan sementara ini. Mau tanya jawab dulu nggak Pak Andi ya? Cukup, Prof. Din. Oh, cukup ya. Jadi sudah cukup. Ini nanti mungkin dilanjutkan di WA Group dan pertemuan-pertemuan lain. Terima kasih. Ini ada berapa nih terakhir? 37, berarti 35. Dikurangi Bapak dengan Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Mungkin cukup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Din sudah memberikan kuliah secara umum. Dear my student, because this is the second meeting, so I would like to thank to Prof. Didin Syarifudin has been lecturing to us today. And as you know that about the detail of event in this subject, you will discuss and presented your paper so that today your title of the paper should be collected by the KM, penanggung jawab kelas. And then in the process of presentation of the paper, maybe me, Prof. Didin, and Pak Ayi also would like to comment your title. So the title event, I think you will present in the in your paper, okay? And the full paper will collected in the last semester. So don't worry about your full paper. So you just presentation in the PPT, in the PowerPoint, and then the full paper in the last semester. Thank you very much, Prof. Din, once again, and my student. Welcome. We will switch. Okay, we will switch our virtual meeting from Zoom meeting to WhatsApp group. I would like to see your brief comment, your short comment in WhatsApp group. Thank you very much, and let's ending our lecturing today by saying together, Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, you can leave from this Zoom meeting. Thank you. Bye-bye. See you next week.